Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar ucapan gantungkan cita-citamu setinggi langit? Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Baik, mari kita cermati dan baca artikel tentang peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri sesuai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliahnya. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Dari artikel yang kita baca tadi, Triyono bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Itu termasuk salah satu cita-cita atau keinginan Triyono saat ini. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Nah, selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tumbuhan atau tanaman pertanian. Menurut kalian, di lingkungan seperti apakah buah apel dan buah mangga tumbuh dengan subur? Terus, bagaimana dengan sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, untuk memastikan jawaban kalian benar apa tidak, mari cari informasinya dan diskusikan bersama teman kalian melalui video berikut. Ada beberapa jenis tanaman atau tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di tempat tertentu. Ada tanaman yang tumbuh dengan subur di dataran tinggi dan juga sebaliknya.
Tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi pasti mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Pada video kali ini akan membahas mengenai tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Yuk kita simak bersama-sama. Berikut beberapa tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi. Yang pertama adalah teh. Yang kedua adalah wortel. Nah, yang ketiga adalah brokoli. Yang keempat, kubis atau kol. Yang kelima ada buah stroberi. Nah, dan yang keenam adalah apel. Setelah kita tadi membahas tumbuhan di daerah dataran tinggi, sekarang kita akan membahas apa saja sih tumbuhan yang ada di dataran rendah. Yang pertama adalah tanaman padi. Yang kedua adalah mangga. Yang ketiga pohon kelapa. Nah, dan yang keempat adalah pisang. Selanjutnya adalah perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk dataran tinggi, yang pertama, tumbuhan yang berada di dataran tinggi memerlukan suhu yang dingin. Kedua, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi mempunyai ukuran batang yang lebih kecil. Ketiga, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi. Sedangkan di dataran rendah, tumbuhan yang berada di dataran rendah memerlukan suhu yang panas. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di dataran rendah mempunyai ukuran batang yang lebih besar. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hidup di dataran rendah membutuhkan kelembapan yang lebih rendah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang tumbuhan atau tanaman yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, iya, buah apel, sayur brokoli, wortel, dan kol itu tumbuh subur di daerah dataran tinggi dengan suhu yang dingin atau di daerah pegunungan. Sedangkan untuk buah mangga, padi, kelapa itu tumbuh subur di daerah dataran rendah. Ya, itu tadi adalah contoh dari peternakan dan pertanian. Peternakan dan pertanian yaitu sumber daya alam yang sesuai dengan lingkungan daerah tempat tinggal. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.